Di awal, saya cukup skeptis beli HP ini, terlebih layarnya berjenis curve. Jenis layar yang selama ini saya hindari. Alasan saya tidak suka layar curve sih klise ya. Pertama, takut sering terjadi salah sentuh. Kedua, biaya perbaikannya mahal. Ketiga, susah cari tempered glass yang pas. Dan keempat, ini merek Infinix. Takutnya kualitasnya manis di awal aja. Kata netizen loh ya ini, wajar kan saya kurang percaya. Dan ternyata... dengerin aja deh, ini ceritaku tentang Infinix Note 50S 5G Plus setelah 2 bulan pemakaian. Ya guys, Infinix Note 50S 5G Plus ini saya beli di awal rilis di harga 2,9 juta. Untuk harga sih bisa berubah-ubah ya, tergantung kupon diskon Anda. Jika berminat membelinya, link pembelian resmi sudah kami sematkan di YouTube Shopping dan deskripsi. Jika uang sudah cukup, langsung beli aja. Daripada duit Anda ngendap di bank selama 3 bulan terus diblokir, kan jadi mubazir ya nggak? Jadi guys, hal pertama yang buat saya tertarik beli HP ini selain harga adalah karena baunya. Ya, Anda nggak salah dengar, baunya. Infinix Note 50S 5G Plus ini menanamkan teknologi berupa kapsul mikro yang tertanam di back covernya. Teknologi ini sanggup mengeluarkan aroma wangi lavender dari tubuhnya. Dan diklaim aromanya ini bisa bertahan hingga 6 bulan pemakaian. Tapi perlu dicatat, saat video ini dibuat, aroma wanginya ini hanya bisa terendus pada varian warna marine blue saja. Tidak berlaku untuk varian warna yang lain. Dan setelah 2 bulan pemakaian ini ternyata baunya masih ada dong. Walaupun tipis ya, tercium minimal masih membekas lah ya. Memang sih saya paham aroma bau ini bukan fitur ya yang perlu dibanggakan gitu. Anda tidak perlu pamer aroma ini ke tetangga, teman kerja, atau ke calon mertua. Karena sifat fitur ini ya hanya hiburan semata. Walaupun terkesan receh, tapi buat saya berpikir deh ya, fitur receh aja digarap serius loh oleh Infinix. Apalagi fitur utamanya. Pasti Infinix bisa 2 rius. Menurut saya ini bukan fitur gimmick ya, tapi lebih ke arah propaganda perang buat kompetitor bahwa Infinix lagi memasak. Oh iya, ibarat koki gitu ya, Infinix tidak hanya cari keuntungan tapi juga sangat care terhadap hidangannya. Mulai dari spek aroma, presentasi, tekstur, rasa, dan kandungan gizi yang seimbang juga diperhatikan. Terlihat dari aspek aroma saja Infinix sudah memenuhi. Dari aspek presentasi pun Infinix tidak hanya sajikan layar curve, tapi juga kasih bumbu penguat rasa dengan kehadiran lapisan Corning Gorilla Glass 5. Memang ada presentasi yang miss menurut saya ya, pada bagian BAM kameranya. Model wadah kameranya ini kurang estetika di mata. Untungnya, Infinix Note 50S 5G Plus menambal kelemahan itu lewat bahan vegan leather yang menyelimuti punggungnya sehingga jari kita bisa merasakan tekstur bodi yang premium. Dan tidak sampai di situ, untuk menjaga tekstur bodinya tidak mudah rusak, Infinix memperkuat armornya dengan sertifikasi drop resistant dari TÜV Süd Jerman. Ada pula proteksi IP64 yang membuat HP ini tahan akan debu serta cipratan air. So, dalam pemakaian 2 bulan ini setidaknya klaim Infinix ini masih bisa saya percaya. Terbukti, tekstur vegan leathernya belum ada yang rungkat. Lemnya masih rekat, cat frame-nya belum ada yang mengelupas, tombol-tombol masih berfungsi dengan baik, tidak ada yang lepas. Dual mikrofonnya masih sehat, port charging belum aus, masih rapat. Oh ya, kalau Anda cari lubang jack audio atau slot memory card, mending lupain aja deh. Anggap aja HP ini bukan untuk Anda. Infinix Note 50S 5G Plus dibuat untuk user yang sudah nyaman pakai TWS, user yang biasa pakai cloud, dan user yang butuh jaringan 5G. Khusus 5G memang masih jarang kami temui, tapi setidaknya tangkapan sinyal 4,5G di kota kami sudah sangat baik. Untuk bagian layar juga masih mulus saudara, belum ada goresan sedikit pun. Fitur in-display fingerprint-nya juga berjalan baik dan cepat. Dan sedekat saya memandang layar AMOLED 6,78 inch-nya ini, saya lihat belum terjangkit shadow atau burn-in. Karakter warnanya vivid, relatif nyaman. Jika kurang nyaman bisa sesuaikan temperaturnya atau switch dari mode bright ke original juga bisa. Layar HP ini mendukung wide color gamut, 10 multitouch, dan 200 Hz touch sample rate. Buat scrolling di area
area pengaturan, call, dan pesan, refresh rate Infinix Note 50s 5G Plus bisa ke 144 Hz. Kalau di luar menu itu, refresh rate maksimal di 120 Hz. Untuk membuka konten YouTube, HP ini bisa putar konten HDR up to 4K. Sistem HDR-nya ini otomatis ya, tidak ada pengaturan khusus. Asal Anda pilih konten HDR, HP ini pasti support. Sudut pandangnya luas, tingkat kecerahannya juga tergolong memuaskan. Infinix membekali dua mode sekaligus, mode high brightness dan mode booster outdoor. Nah, mengenai accident touch yang selama ini saya takutkan, untungnya kami belum pernah alami, baik untuk pemakaian casual maupun gaming. Karena Infinix sudah antisipasi lewat fitur anti pencegahan salah sentuh di bagian tepi yang bisa kita personalisasi. Dan bagi yang bertanya apakah fitur haptic feedback-nya tersedia, kami jawab tersedia, but sayangnya mesin getarnya itu masih kasar ya, tidak semantap seri Note 50 Pro. Cuman ada sisi baiknya, respon sentuhannya relatif baik, bisa dapatkan nilai 100% pada tes display tester. No delay and no complaint. So, untuk aspek aroma, presentasi, dan tekstur pada bodinya, HP ini sudah cukup memuaskan. Nilai dari saya 7,5/10 lah ya. Enggak sih, saya rubah ke 8/10. Karena tekstur dual speaker stereo with JBL-nya ternyata lumayan keras, tidak pecah. Coba dengerin. Next, kita bahas masakan Infinix tentang aspek keseimbangan rasa dan kandungan gizi. Tentang rasa ini memang jatuhnya relatif, entah Anda cocok dengan polesan XOS buatan Infinix atau tidak. Namun, untuk lebih meyakinkan Anda, Infinix tidak menyerah mencari simpati Anda. Kang Phoenix kasih janji update mayor hingga Android 17, serta janji security patch sampai 2028. Nah, kalau mengenai kandungan gizi pada Infinix Note 50s 5G Plus ini, khususnya pada bagian performa tidak bisa dibilang kentang. Doi pakai SoC Dimensity 7300 Ultimate, RAM 8 LPDDR5X, memori 256GB UFS 2.2. Nilai Antutunya bisa tembus ke 700 ribuan. Dengan nilai performa segini dan mengingat SoC Dimensity 7300 baru rilis di tahun 2024, kami kira performa HP ini masih relate untuk dipakai 3 tahun bahkan 5 tahun ke depan. Jujur ya guys ya, HP ini memang masih berasa satset. Belum ada penurunan performa dari pertama kali saya beli. Yang saya suka khususnya pada animasi buka tutup aplikasinya yang luwes. Berasa pakai HP mahal. Suhunya juga stabil dalam pemakaian casual. Kalau buat tethering dan maps di outdoor baru ya suhunya lebih meningkat untuk di bagian bodinya. Tapi itu sih wajar ya. Selebihnya saya belum temui kasus UI berhenti paksa atau freeze. Cuma ada keluh kesah saya setelah HP ini saya update di patch bulan Juli pada XOS 15.1.0. Kami pernah bandingkan dengan Infinix Note 50 Pro pada versi XOS yang sama. Saat kami buka menu pengaturan, ternyata fitur Infinix AI, fitur privacy, fitur pencahayaan halo aktif, dan fitur penghemat baterai jadi hilang guys di Infinix Note 50s 5G Plus. Padahal di seri Note 50 Pro fitur itu masih tersedia. Aneh kan? Kita coba cari di menu lain, fitur-fitur yang hilang tersebut juga tidak terselip di sub menu manapun. Tapi kalau kita search fitur tersebut lewat bar pencarian global, contoh kita cari Infinix AI dan Halo Active, fitur yang hilang tersebut baru nongol. Dan saya pun baru sadar cara lain untuk cari fitur yang hilang ini bisa lewat Control Center. Di Control Center kita bisa temui fitur Halo Active, fitur baterai, dan pecahan fitur AI. Entah ini bugs atau faktor sengaja oleh Infinix, mungkin maksud hati biar menunya terlihat lebih simple. Yang pasti susunan terbaru ini malah buat saya sebel. Khususnya untuk cek kesehatan baterai atau untuk melihat screen on time jadi makin ribet. Selain kita bisa lihat kesehatan baterainya guys, kita juga bisa set pengisian baterai maksimal 80% agar kesehatan baterainya terjaga. Di fitur ini kita juga bisa temui fitur bypass charging dan fitur reverse wire charging 10 watt. Kalau untuk fitur wireless charging, HP ini tidak sanggup ya, yang sanggup saudaranya yaitu seri Note 50 Pro. Untuk isi baterai pakai charger bawaan 45 watt, HP ini sediakan mode pengisian daya rendah, daya pintar, dan hyper.
Jika kita pilih mode hyper, kecepatan HP ini dalam mengisi baterai dari 13% ke 100% butuh waktu 50 menit aja. Mengenai ketahanan baterai 5200 mAh-nya ini terbilang irit ya, seukuran HP tipis. SOT yang saya dapatkan tiap hari rata-rata bisa ke 9 jam dengan skenario 80% pakai data operator, 20% pakai WiFi, pakai refresh rate 144 Hz dan tanpa nyalakan dark mode. Mungkin jika saya hidupkan dark mode dan setel refresh rate-nya ke 60 Hz, bisa jadi baterainya makin awet lagi. Di dalam bermain game Mobile Legends, FPS rata-rata yang didapatkan oleh HP ini tergolong memuaskan di sekitar 80 FPS. Mengenai suhu pun levelnya tidak terlalu mengganggu. Selama kami pakai buat game, suhunya tidak pernah melebihi 45 derajat Celcius. Telapak tangan kami masih nyaman, FPS-nya juga terlihat cukup rata. Sedikit penurunan wajar ya, hanya drop ketika di lobby atau ketika hero kita lagi meninggoy aja. Bagi player PUBG, settingan grafik HP ini bisa ke Smooth Extreme Plus. Anda nyalakan fitur gyro juga tidak masalah karena gyronya bersifat hardware. Rata-rata FPS yang didapatkan bisa ke 87 FPS. Dan bagi player mager yang suka game petualangan misal Genshin Impact, di settingan lawless 60 FPS, HP ini bisa capai rata-rata 40-an FPS. Berlanjut pada hal terpenting yaitu kamera. Masakan Infinix pada kameranya secara spesifikasi memang sedikit kurang gizi ya. HP ini tidak punya lensa ultrawide, tidak punya OIS, hanya ACE dan PDAF. Hanya andalkan lensa wide 64 megapiksel f1.8 sensor by Sony IMX682. Sensor kamera uzur ya yang dulu pernah dipakai oleh Poco X3 NFC ya di tahun 2020. Lensa keduanya hanya 2 megapiksel makro sensor by Galaxy Core. Lensa ketiga yang seuprit ini bukan kamera ya, tapi ini IR Blaster. Dan paling bawah sendiri ini juga bukan kamera, bukan pula sensor detak jantung seperti Infinix Note 50 Pro, tapi hanya LED notifikasi yang Infinix sebut pencahayaan halo aktif. Untuk kamera selfie, bilangan resolusinya juga minim di 13 megapiksel f2.2 sensor by Galaxy Core, bersifat fix fokus bukan autofocus. Untungnya dengan komposisi ala kadarnya ini, kamera Infinix Note 50S 5G Plus terbantu oleh ISP Dimensity 7300 yang membuat komputasi gambarnya lebih modern. Aftertaste fotonya terlihat masih bisa bersaing dengan kompetitor di kelas harganya. Pada update terakhir kamera 64 megapikselnya kini bisa lakukan zoom jauh hingga 15 kali, dimana sebelumnya hanya 10 kali. But karena tanpa OIS, kita jangan terlalu muluk ya. Untuk ambil zoom jauh 4 kali atau 5 kali aja kameranya udah mulai bergetar. Tapi kerennya hasil akhir fotonya juga tidak kabur. Untuk lakukan 2 kali lossless zoom apalagi, hasilnya masih cukup jelas asal jangan di crop lagi. Experience kamera yang ditawarkan oleh HP ini adalah snapshot. Jepret aja sebanyak-banyaknya, kalau hasilnya salah hapus terus foto lagi. Prosesan AI benar-benar jadi tulang punggung kameranya. Terlihat hasil pada subjek manusia memang sedikit glowing ya dari skin tone aslinya. Tapi jika mau upload foto pasti dong ujung-ujungnya Anda edit lagi bukan? Lagian siapa mau muka kita terlihat jelek di sosial media? Jadi jatuhnya ya olahan AI kamera Infinix Note 50S 5G Plus lebih mempermudah hidup Anda. Nah, beda lagi untuk foto minim cahaya. Prosesan AI tentu lebih lama. Agar gambar stabil tentu butuh OIS. HP ini baru kewalahan. Hasilnya noise-nya parah. Tipsnya ya jangan bidik pakai mode malam jika skenarionya minim cahaya. Atau bisa pakai flash. Atau tidak usah ambil foto sekalian, toh ngapain juga ambil foto di minim cahaya, iya kan? Kalau untuk foto malam hari berlimpah cahaya, hasilnya masih terbilang oke. Untuk foto bokeh selain subjek manusia juga bisa, misal untuk objek benda. Foto potretnya bisa 2 kali zoom. Hasilnya terbilang rapi untuk benda ya. Minus di rambut aja jika untuk subjek manusia. Begitupun juga dengan selfie di daylight, masih bagus. Detailnya masih ada, dynamic range juga luas, buat indoor juga masih oke. Buat foto malam hari dan bokeh pun masih terbilang lumayan jauh dari kata burik. 4K 30 fps di Infinix Note 50S 5G Plus. Di awal pembelian 2 bulan yang lalu ya, itu HP ini ya ada penyakit sering agak patah-patah guys ya ketika kita swing ya. Tapi kalau kita buat jalan seperti ini ya normal-normal aja ya. Sekarang kita coba buktikan apakah setelah 2 bulan ada perbaikan ya.
Kita coba swing. Oke, jadi memang masih terjangkit ya guys ya untuk patahannya ya. Ya guys, untuk video selfie 4K 30 fps atau resolusi HFPS sudut record lebih sempit jika kita aktifkan stabilizer. Dan jika kita lakukan swing memang masih ada patahan video. Solusinya jangan ambil skenario itu. Jalan aja lurus atau stay diem aja buat skenario jualan di TikTok gitu ya. HP ini lebih cocok sih ya. Atau untuk vlogging nyaman turunkan di resolusinya ke Full HD 30 fps atau bisa gunakan fitur dual video. Cuma stabilizer tidak bisa dinyalakan di dual video. Selain itu HP ini juga bisa ambil video selfie bokeh dan back video bokeh di resolusi Full HD 24 fps. Nah, kalau untuk back video guys, baru ini ya Infinix Note 50S 5G Plus. Ini tuh nilainya benar-benar plus. Seukuran HP tanpa OIS hasilnya tergolong stabil. Bahkan untuk ambil resolusi 4K 30 fps, memang warna yang dihasilkan itu cenderung lebih sharp sih. Mungkin untuk meningkatkan detail dan mengurangi cahaya keras ya. Minimal buat panning objek dekat, videonya tetap fokus, tidak patah-patah, cukup bisa diandalkan. Kalau untuk ukuran HFPS atau Full HD 49 fps hasilnya juga lumayan stabil. Hentakan kaki masih ada, but yang terpenting fokusnya tidak bingung. Seperti video Tecno Camon 40 4G ya. Tipsnya agar lebih anteng, matikan fokus AI saat record pemandangan. Kalau untuk subjek manusia tanpa background rumit, baru fokus AI boleh Anda nyalakan. Beralih ke video malam hari tanpa OIS, baru Infinix agak kewalahan. Jitternya berasa, cuman bagusnya jika pencahayaan berlimpah, noise-nya nggak terlalu berasa ya. Detail muka tetap ada penurunan warna, tapi juga nggak terlalu berasa. Jadi guys, mengenai masakan Infinix di bagian UI, baterai, performa, dan kamera, rasanya sebenarnya udah seimbang atau balance sesuai dengan harga. Terlebih, fitur di dalam HP ini cukup kompleks. Kalau saja Infinix nggak pandai memasak, pasti performanya jadi rancu. Terlihat HP ini masih punya fitur bejibun yang perlu Anda explore. Infinix Note 50S 5G Plus punya NFC multifungsi, ada Wi-Fi sharing, AOD 5 detik, dynamic bar, ada jendela mengambang, cloning aplikasi, dan sistem ganda juga tersedia. Di fitur ini Anda bisa berpindah ruang hanya dengan menyentuh in-display fingerprint yang sudah ada setting untuk ruang privacy Anda. Untuk aneka gestur juga ada, penghapus objek ada, X Arena ada, dan Ella Assistant pasti ada. Buat user Office juga tersedia, ada PC Connection, PC Switch Transfer, serta support background change di aplikasi Zoom. Cuma sayangnya rasa balance ini dinodai rasa getir oleh komposisi fitur yang harusnya tidak perlu disembunyikan dan patahan selfie video 4K. Ya, moga aja kekurangan ini tidak permanen, hanya bugs, update ke depan bisa diperbaiki. Untuk kandungan gizi, HP ini sudah 4 sehat tapi belum 5 sempurna. But mengingat harga, masakan Infinix ini rasanya sudah lezat. Cocok di lidah saya, nggak tahu deh di lidah Anda. Nilai dari saya sih overall 8/10. Nggak asin juga tidak kemanisan, pas aja. Good job. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Bye!